Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD B3, kami akan menjelaskan tentang hemangioma simplex. Next. Jadi yang pertama itu introduction, perkenalkan nama saya Janet Erika Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Hemangioma ini adalah tumor jinak dan biasanya terjadi pada anak-anak. Hemangioma ini dapat dikenal juga sebagai infantile hemangiomas. Dari penampakan klinisnya sering disebut dengan strawberry marks. Pertumbuhan tumor ini cukup pesat yang berlangsung selama minggu hingga beberapa bulan. Ada 3 penampakan atau ciri dari hemangioma ini, superficial lesion, deep orbital lesion, dan mixed lesion. Etiopatogenesisnya tidak terlalu dipahami, tetapi telah dilakukan beberapa penelitian untuk kasus seperti ini. Beberapa dari mereka akan hilang, tetapi beberapa meninggalkan bekas. Oleh karena itu, penting untuk mendiagnosis dan mengobatinya dengan cepat dan tepat. Ini adalah rumusan masalah dari kelompok kami. Next. Ini merupakan tujuan dan manfaat dari makalah kami. Next. Selamat pagi dok, nama saya Tiffany. NIM saya 154, saya akan menjelaskan definisi atau hemangioma. Strawberry hemangioma adalah tumor pembuluh darah jinak yang muncul pada awal kelahiran dengan karakteristik pertumbuhan yang sama. Dimulai dengan proliferasi yang cepat pada usia 6-12 bulan. Kemudian involusi yang lambat pada usia 1 tahun. Hemangioma dapat muncul di wajah, kulit, punggung, atau dada. Hemangioma strawberry adalah kumpulan sel endotel dan pembuluh darah yang menyimpang dan tumbuh secara tidak normal di kulit anak. Dalam kebanyakan kasus, hemangioma strawberry dapat menghilang sendirinya tanpa pengobatan seiring pertumbuhan anak. Tetapi akan terdapat bekas luka seperti sedikit perubahan warna dan kerutan pada kulit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Debbie dengan 3 digit NIM terakhir 176. Selanjutnya adalah epidemiologi dari hemangioma simplex. Hemangioma simplex ini juga dikenal sebagai infantile hemangioma yang merupakan tumor jinak vaskuler yang paling sering terjadi pada bayi dan mengenai 4 hingga 5% bayi baru lahir. Namun hingga kini insiden secara keseluruhan masih belum diketahui secara pasti. Sekitar 10% kasus dari infantile hemangioma pada ras Kaukasian dan lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan rasio 5:1. Hemangioma simplex ini terjadi pada beberapa minggu kelahiran dan juga bisa timbul langsung pada saat kelahiran dan terjadi di area kepala dan juga leher. Adanya peningkatan dari insiden infantile hemangioma ini berkaitan dengan berat lahir rendah, kemudian bayi prematur, dan juga ditemukan adanya keterlibatan dari faktor inheritan. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan saya Regina Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 010. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi daripada hemangioma simplex, di mana etiologinya masih belum jelas diketahui, namun ada satu teori yang paling dipercaya di mana kondisi lingkungan yang hipoksia pada uterus menyebabkan terjadinya proses angiogenesis yang meningkatkan produksi daripada hypoxic inducible factor atau HIF1 alpha, di mana HIF1 alpha ini kemudian akan meregulasi transkripsi daripada vascular endothelial growth factor atau VEGF yang kemudian akan menstimulasi endothelial progenitor cells atau EPC berupa CD133, CD31, CD34 dan juga FEGFR2. Dan kemudian EPC ini akan berkembang menjadi endothelial cells berupa glucose transporter 1 atau GLUT1 yang merupakan karakteristik daripada hemangioma simplex ini. Dari kejadian ini disimpulkan dapat menyebabkan suatu abnormalitas. Bisa next. Selanjutnya, faktor resiko daripada hemangioma simplex ini lebih sering terjadi pada perempuan, lalu bayi yang lahir prematur, lalu berat badan ketika lahirnya rendah, di mana dalam studi dikatakan bahwa penurunan berat badan sebesar 500 gm dapat meningkatkan risiko kejadian sebanyak 40%. Lalu juga ada kehamilan bayi kembar, lalu advanced maternal age, dan juga ada riwayat keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mary dengan 3 digit NIM terakhir 104. Hemangioma infantile ini muncul dalam beberapa minggu dari kelahiran. Untuk patogenesisnya masih belum sepenuhnya diklarifikasi, namun pada beberapa penelitian mengatakan bahwa sel pertama dari EPC yang khas atau angioblast placenta menjadi salah satu alasannya. Sel progenitor hemangioma termasuk sel induk hemangioma yang membuat hemangioma dapat berkembang biak. Ketika dicakokkan ke tikus yang mengalami imunodefisiensi, struktur sel induk
struktur sel induk pembuluh GLUT1 positif menunjukkan hemangioma infantil. Kemudian pewarnaan hemangioma infantil positif untuk GLUT1, antigen Lewis-Y, reseptor FCG2B, indoleamin 2,3 dioksigenase, tipe 3 iodotrenin, deidodinase, dan merosin. Ini merupakan ciri khas dari noda plasenta. Desain pewarnaan ulang dari ini merupakan berhubungan dengan epidemiologi dari infantil hemangioma dengan gangguan plasenta, mendukung hipotesis penurunan plasenta yang kondisi komorbid ibu dan janin terkait seperti preeklampsia, retinopati prematuritas, dan lain-lain. Namun komponen intrinsik dan ekstrinsik juga dianggap mampu menambah patogenesis hemangioma infantil ini. Komponen intrinsik memasukkan dampak faktor angiogenik dan vaskulogenik. Untuk dalam vaskulogenesis, pembuluh darah segar diproduksi menggunakan sel progenitor yang multipoten, yang mengarah pada perbaikan pembuluh darah dalam tumor. Sedangkan pada angiogenesis, pembuluh darah baru terbentuk dari pembuluh darah yang ada, dan pewarnaan hemangioma infantil proliferatif yang positif akan memperlihatkan angiogeniknya seperti FEGFA, BFGF, dan MMP. Selanjutnya untuk faktor ekstrinsiknya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Milania Martin dengan 3 digit yang terakhir 080. Selanjutnya mengenai faktor ekstrinsik ini disebabkan oleh tisu hipoksia, di mana seringkali terjadi pada bayi dengan bara lahir rendah. Ditemukan adanya GLUT1 yang menjadi marker terjadi hipoksia karena GLUT1 ini diregulasi di area hipoksia tersebut. Hipoksia indus faktor seperti VEGFA dan MMP9 juga merupakan kunci terjadi inflamasi pada jaringan iskemik, sehingga dapat ditemukan pada infantil hemangioma, di mana VEGF ini dapat menarik stem sel hemangioma menuju ke area yang terjadi hipoksia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pasek Gadun yang terbawa di dia dengan 3 digit yang terakhir 206. Di sini untuk metode diagnosis bisa dimulai dengan history taking dan melihat langsung tanda dan gejala dari pasien. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan MRI untuk mengetahui adanya anomali infantil hemangioma seperti spinal dysrafism, anogenito-urinary anomalies, dan Face syndrome, dan juga bisa untuk menilai adanya lesi visceral yang luas. Namun diperlukan penggunaan sedatif untuk pemeriksaan ini. Yang kedua ada USG yang merupakan metode yang paling ideal untuk memperlihatkan adanya massa pada parenkim dan juga untuk memonitor respon terhadap terapi. Dan yang terakhir ada CT scan yang jika dilakukan pemeriksaan akan didapatkan hasil yang mirip dengan MRI, namun memungkinkan untuk menggunakan sedatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding dari hemangioma. Jadi, diagnosis banding dari hemangioma yang pertama ada arteriovenous malformation, di mana ini merupakan lesi yang terbentuk dari vena dan arteri yang dihubungkan oleh satu atau lebih fistula. Yang bisa membedakan arteriovenous malformation dari hemangioma adalah lesi pada arteriovenous malformation ini menetap dan bisa memburuk. Sedangkan hemangioma dapat membaik atau menghilang dari waktu ke waktu lesinya. Yang kedua ada limfangioma, di mana merupakan malformasi dari lymphatic system yang bersifat kongenital, terlihat seperti multiple hemorrhagic vesicular vacuole. Yang membedakan dari hemangioma adalah pada limfangioma ini, pasien bisa merasakan gejala seperti nyeri dan rasa terbakar. Yang ketiga ada mucosal, yang merupakan kista berisi mukus yang biasanya muncul di oral cavity, bladder, appendix, paranasal sinus, dan lacrimal sac. Sekian diagnosis banding, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ketua Gawira Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 222. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dari hemangioma simplex. Baik, jadi pengobatan dari hemangioma simplex berbeda-beda tergantung usia, ukuran lesi, morfologinya, lokasi, dan juga komplikasi yang terjadi. Hemangioma simplex seringkali tidak membahayakan dan tidak memerlukan pengobatan segera. Namun pada sebagian kecil kasus memerlukan pengobatan. Namun sebelum memulai pengobatan, dokter sebaiknya menjelaskan mengenai prosedurnya, efek sampingnya, dan juga komplikasi yang akan muncul. Next. Baik, jadi lesi ini tergolong parah jika jumlahnya banyak, ukurannya besar, atau terletak di organ vital. Tingkat keparahan lesi dapat dinilai dengan hemangioma severity scale. Apabila skor di atas 6 itu memerlukan rujukan ke spesialis, dan skor di atas 10 memerlukan terapi beta blocker. Apabila ada beberapa modalitas terapi yang dapat digunakan seperti beta blocker, kortikosteroid, imunomodulator, laser, dan juga tindakan operasi. Keberhasilan pengobatan kemudian dinilai dengan menggunakan hemangioma activity scale dan serangkaian faktor berkala untuk membandingkan morfologi lesi dari waktu ke waktu. Next.
Beta blocker ini umumnya propanolol yang saat ini digunakan sebagai obat pilihan dalam hemangioma simplex. Cara kerjanya adalah dengan menekan VEGF, FGF, dan juga CAMP sehingga menghambat proliferasi pembuluh darah. Jenis pengobatan yang diberikan di lesi yang superficial dan ringan adalah obat topikal, sedangkan jika parah dapat menimbulkan komplikasi dan juga dapat diberikan obat secara sistemik. Kontraindikasi dari obat ini adalah pasien dengan gangguan jantung karena ini dapat mempengaruhi cara kerja jantung karena obatnya adalah beta blocker dan efek sampingnya adalah hipotensi, bradikardia, hipoglikemia, dan juga bronkospasme. Pengobatan dengan beta blocker disebutkan dalam penelitian baru memberikan efek yang signifikan dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Selanjutnya adalah kortikosteroid. Ini sebelum obat pilihan dalam pengobatan hemangioma simplex. Cara kerjanya adalah dengan cara menghambat VEGF-A sehingga vaskulogenesis dapat terhambat. Obat ini dikatakan efektif jika diberikan di fase awal dan pada fase akhirnya memerlukan tapering off. Efek samping dari kortikosteroid adalah adanya supresi adrenal dan peningkatan berat badan. Next. Baik, jadi modalitas terapi lainnya adalah imunomodulator, misalnya vincristine yang digunakan pada pengobatan pasien kanker, yang bekerja dengan cara menyerang sel yang bertumbuh dengan cepat, seperti yang terjadi pada kasus hemangioma. Namun efek sampingnya adalah supresi sumsum tulang, karena sel pada sumsum tulang juga bereplikasi dengan cepat. Laser dengan panjang gelombang 577 nanometer disebutkan juga dapat memberikan efek yaitu mencerahkan kulit tempat lesi berada dengan cara membuat lesi spesifik pada jaringan kulit. Tindakan operasi berupa eksisi ini dapat dilakukan apabila lesi berada pada area vital, misalnya pada kelopak mata yang dapat mengganggu penglihatan. Baik, demikian penjelasan mengenai manajemen dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Putu Divanaya dengan 3 digit NIM terakhir 94. Jadi prognosis dari penyakit ini adalah baik jika pasien dirujuk ke dokter lebih awal. 50% kasus dapat sembuh dalam waktu 9 tahun, 70% kasus dapat sembuh dalam waktu 7 tahun, dan 50% kasus dapat sembuh dalam waktu 5 tahun. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Nah, untuk prognosis buruknya, yaitu hemangioma ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti ulcerasi yang membuat penderita merasa nyeri dan kesakitan. Bahkan ada yang mengalami pendarahan meskipun jarang. Ada juga yang mengalami feeding impairment pada penderita yang mengalami hemangioma pada bibir karena menyebabkan penderita kesulitan dalam proses meminum ASI. Lalu yang keempat ada airway involvement and obstruction. Yang kelima ada visual impairment pada pasien yang mengalami hemangioma di hidung dengan ukuran lebih dari 1 cm karena pasien akan cenderung memfokuskan pandangannya pada hemangiomanya dan dapat menyebabkan ptosis, strabismus, anisometropia, astigmatisme, bahkan menyebabkan amblyopia. Selain semua itu, hemangioma juga dapat menyebabkan congestive heart failure and hypothyroidism meskipun jarang. Dan yang terburuk, hemangioma juga dapat menyebabkan sindrom PH-ACE yang dapat berdampak pada beberapa sistem organ. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 188. Sekarang saya akan meringkas dari semua presentasi tadi. Ya. Jadi, strawberry hemangioma atau disebut juga hemangioma simplex merupakan vaskular jinak tumor yang tampilannya itu seperti reddish rubbery bumps yang terbuat dari abnormal blood clot atau penggumpalan darah yang tidak normal pada kulit yang dapat ditemukan pada wajah, kulit kepala, punggung, dan juga dada. Insidennya itu kebanyakan terjadi pada bayi dan lebih sering terjadi pada wanita dibanding dengan pria. Untuk etiologi masih belum jelas, tapi ada dijelaskan mengenai teori dari hypoxic environment pada jaringan uterolokal yang meregulasi dari vascular endothelial growth factor, dan faktor yang mengkontribusi terjadinya hemangioma simplex ini yaitu dapat berupa jenis kelamin, prematurity, low birth weight, multiple gestation pregnancy. Dan untuk patogenesisnya itu belum begitu jelas, tetapi ada 2 komponen berperan yaitu extrinsic dan juga intrinsik. Dan untuk diagnosisnya dapat dilakukan dengan history taking dan clinical examination dan juga tes radiologi. Untuk DD-nya itu dapat berupa arteriovenous malformation, lymphangiomas, dan mukolele. Dan untuk treatmentnya itu diberikan sesuai dengan umur dari pasien, ukuran lesi, morfologi lesi, dan lokasi dari lesi tersebut. Dan juga komplikasinya. Dan untuk first choice-nya itu berupa beta blocker. Dan untuk prognosisnya itu biasanya baik karena hanya meninggalkan bekas luka, tetapi dapat menyebabkan prognosis yang buruk juga. Salah satunya merupakan ulcerasi yang dapat menyebabkan terjadinya pendarahan. Sekian presentasi dari SGD B3 mengenai hemangioma simplex. Terima kasih.